Ya. Ya, jadi hari ini Bapak bahas sedikit masalah biaya ya, secara umum sudah ada di YouTube sedikit saja. Ya, biaya itu memang terbagi dua. Ya, sekali lagi ada biaya yang kalian nanti kalau mau buat sendiri, ya kan? Kalau kalian buat sendiri berarti harus tahu bahan dasar atau bahan bakunya nih. Seperti ini membuat bahan singkong pisang. Ya, ini harus tahu ukurannya yang mau dijual berapa. Kalau di sini 20 unit, berarti kalau dia jual 40 unit, berarti ini ditambah. Berarti ini 2 kilo. Gasnya 2 kilo juga, pisangnya bisa jadi 2 sisir, dan seterusnya. Nah, itu kalau kalian perhitungan membuat produk sendiri. Nah, yang kedua, ada yang cara yang paling mudah, yaitu apa nih? Perhitungan reseller. Reseller ini artinya mengambil dari punya orang lain, ya, mengambil dari punya orang lain. Di sini artinya kita hanya tahu harga pokoknya berapa gitu kan, harga pokoknya berapa, ya. Nah, kemudian ke bawahnya sama laba yang diharapkan, harga jual, kemudian HPP ini sudah ada di YouTube ya, ini sedikit mengulang. Kemudian kita tahu bikin laporan laba rugi. Ya, penjualannya berapa, misalnya 80.000, unit yang dijual 100, berarti 8 juta. Ya, harga pokok penjualan 5 juta, 10.000, laba kotornya 2 juta 990.000. Ya, ini tinggal dikurangkan. Kemudian ada biaya promosi. Biaya promosi itu misalnya kalian bikin pamflet, bikin brosur, kemudian di apa? Ada biaya pulsa, itu dimasukkan semua ya. Ini tidak mesti 250.000, tergantung produk yang kamu jual ya. Tapi biaya promosi kebesaran kamu jadinya minus. Ya, bisa aja ini cuma 25.000 boleh, ya 10.000 boleh saja ya kan. Yang pasti kamu ngerti gitu, ditanya. Ini promosi kenapa 10.000? Iya Pak, saya bikin brosur, kemudian pulsa cuma 5.000 kepakainya misalnya gitu. Jadi 10.000 ya. Nah, kamu ngerti perhitungan-perhitungan itu, ya. Kemudian plastik kemasan, ya ini kemasan 50.000 kemahalan, yaitu saja 10.000, ya kan? Jadi angka-angka ini hanya sekedar contoh, nanti sesuaikan dengan produk yang kamu buat. Nah, kalau ini sudah, kita masuk yang ini nih, break even point. Ya, break even point itu artinya titik impas. Arti titik impas artinya ketika mencapai titik impas, di sini penjualan dengan modal itu sama, seimbang. Jadi kamu itu tidak untung, tidak rugi. Ya, tidak untung, tidak rugi, artinya impas. Ya. Nah, itu titik impas itu nanti disesuaikan dengan jumlah unit yang dijual. Ya, kayak seperti ini, seperti contoh yang di sini, ini tas, jumlah produknya ada 100, kemudian titik impas atau big event point-nya ada 66. Artinya apa? Ketika dia jualan sudah laku 66, berarti itu sebenarnya dia sudah balik modal. Ya, sudah balik modal. Sisanya berarti berapa? Sekitar kalau dia jual 100, 100 dikurang 66, berarti sekitar 34. Ya, 34-nya itu keuntungan dia. Artinya ketika nanti dijualan di suatu tempat sudah laku 66, berarti dia sudah impas. Nah, selebihnya 34 itu keuntungan dia. Keuntungan dia mau gimana? Mau dijual sama atau di diskon, ya bebas-bebas saja. Misalkan di diskon 80%, kira-kira masih untung nggak? Ya, kalau sisanya itu keuntungan, ya masih untung. Beli 1 dapat 2, ya masih untung, karena itu sisanya semuanya keuntungan. Tetapi kalau dia jualnya diskon, jualnya gratis 1, yang pasti keuntungannya berkurang. Tapi dia tidak rugi karena sudah mencapai titik impas. Inilah yang dimaksud break even point atau titik impas. Nah, di sini dicontohkan perhitungannya,
Ya, titik impas yang pertama harus tahu HPP. HPP itu harga pokok penjualan. Ini dari mana angkanya? Dari sini. Nih. HPP 5 juta 10.000. Nah, kita pindahin ke sini 5 juta 10.000. Kemudian biaya promosi plastik dari mana? Dari sini juga. Nggak kurang raba rugi. Promosi berapa plastik ya? Tinggal dipindahkan di sini 250.000, 50.000, sehingga total 300.000. Nah, kemudian total produk cost, total biaya produk itu HPP ditambah biaya-biaya, jumlahnya 5.310.000. Kemudian BEP, gimana cara menghitung BEP? Total biaya dibagi harga jual. Ya, total biaya di sini dibagi harga jual. Total biaya berapa? 5.310.000. Harga jualnya berapa? 80.000, ya kan? Sehingga dihasilkan 66 piece, 66 produknya. Nah, inilah yang disebut break even point atau titik impas. Maksudnya ketika dia jualan sudah mencapai 66, berarti dia sudah balik modal. Yang selebihnya, yang 34 itu keuntungan dia. Ya. Nah, nanti kamu juga dihitung. Kayak punyanya si Evan tadi, traktor itu harga BEP-nya berapa? Udah sampai sini belum gitu perhitungannya? Ya, kalau belum nanti ini dibuat. Nah, kemudian yang selanjutnya terakhir ini menghitung profit, analisa keuntungan. Ini hanya mengetahui berapa keuntungan dengan perbandingan biaya. Ya. Nah, di sini rumusnya net profit total cost. Net profit itu laba bersih. Laba bersih dari mana? Dari sini. Nih, laba bersih kan? 2.690. Nah, ini laba bersih dibagi total cost, total biaya. Total biaya dari mana? 5.310.000 dari sini. Nih, yang tadi nih big event point. 5.310.000 dibagi kali 100, dapatnya 50,65%. 2 juta dibagi ini kali 100, persennya nggak usah, ya kan? Persen ini hanya satuan. Ya, ketemu 50, atau kalau dibulatkan 51%. Profitabilitas, ini rumusnya aja yang berbeda. Net profit yang ini sama, ini tadi nih total revenue, berarti total penjualan. Dari mana? Dari laporan laba rugi. Nih, penjualan 8 juta. Ya. Jadi ininya sama, atasnya, bawahnya yang berbeda. Kalau di sini total biaya, ini total penjualan atau pendapatan. Di sini 53, di sini 8 juta. Dikali 100, ya kan? Ini dibagi ini, dikali 100, dapatnya 33 atau 34%. Jadi kalau secara kesimpulan, rentabilitas ya 50 ini lebih besar daripada ini, maka sebenarnya proposal ini layak dijalankan atau ada kemungkinan keuntungan. Nah, itulah kaitan kita menghitung biaya. Menghitung biaya. Baiklah, sampai sini ada pertanyaan?